Aku menjelajah sendirian di hutan kars terbesar kedua di dunia. Bertahan hidup selama 100 hari di dalam hutan. Sebuah petualangan menantang untuk mengenal hutan lebih dalam, melintasi kejamnya jalur belantara, hingga menyaksikan berbagai macam hewan endemik Sulawesi. Menghadapi berbagai macam hewan berbahaya di hutan rimba, serta menambah pengalaman baru dalam mengidentifikasi hewan liar di hutan, memperlihatkan cara menemukan bahan makanan di dalam hutan, hingga mengenal berbagai macam jenis buah liar yang dapat dikonsumsi dengan aman, memberikan edukasi dan cara bertahan hidup dalam kondisi darurat di hutan, serta menambah pengalaman baru dalam memilih bahan makanan di alam liar agar tidak keracunan. Mengenal berbagai macam teknik dalam memasak di hutan tanpa menggunakan alat modern. Keahlian mengolah bahan makanan menjadi kunci agar mampu bertahan hidup di dalam hutan. Menghadapi ganasnya kondisi cuaca di hutan rimba hingga tersesat di tengah badai. Menemukan tumpukan tulang misterius sebagai penanda betapa kejamnya hukum rimba, hingga bertemu ular piton raksasa yang menghuni hutan Sulawesi. Inilah cerita perjalanan Solo Paman Bara menjelajah belantara. Selamat menyaksikan. Hari ini adalah hari ke-10 aku berada di hutan hujan Sulawesi, menjelajah dan melakukan riset mendalam tentang keanekaragaman hayati di hutan ini, serta melatih diri untuk bertahan hidup di hutan Sulawesi yang keras. Akan aku ceritakan sebentar lagi. Selamat datang di hutan hujan Sulawesi. Pagi ini aku sedang bersiap-siap karena hari ini aku akan pergi berburu. Seperti biasa, aku akan berburu menggunakan busur panah. Setelah semua alat berburu sudah siap, sekarang saatnya berangkat. Hari ini aku akan menjelajahi hutan ini untuk mencari bahan apa saja yang dapat dikonsumsi. Wah, di sini aku melihat ada pohon aren yang sudah mati. Apabila batang aren sudah busuk seperti ini, biasanya ada ulat sagu di dalamnya. Namun, untuk menemukannya, aku perlu menumbangkan batang arennya terlebih dahulu. Setelah batang arennya berhasil aku tumbangkan, selanjutnya aku akan membelah batangnya menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Sekarang saatnya mencari ulat sagu. Jika terdapat serat yang lapuk seperti ini, itu menandakan kalau batang aren ini sudah berisi ulat sagu. Biasanya mereka bersembunyi di dalam lubang kecil yang sudah mereka gali. Nah, ini dia ulat sagunya. Lihat, bentuknya sangat menggemaskan. Tapi sayang sekali, karena batang aren ini sebenarnya belum terlalu lapuk, jadi ulat sagunya masih sedikit. Setelah mencari-cari, ternyata aku hanya menemukan 2 ekor saja. Ulat sagu ini dapat dikonsumsi, bisa diolah dulu dengan cara dimasak atau dibakar. Tapi karena aku cuma dapat 2 ekor, jadi ulat sagunya akan aku makan mentah saja. Mungkin terkesan kejam, tapi inilah hukum rimba. Jika aku tidak memakannya, maka aku bisa mati kelaparan di hutan ini. Rasanya sangat gurih. Jika tidak terbiasa, maka sebaiknya adegan ini jangan ditiru.
karena hal itu dapat menyebabkan alergi. Hal itu dikarenakan ulat sagu mengandung protein yang sangat tinggi, sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan dapat memicu alergi hebat bagi beberapa orang. Kalau aku sendiri sudah sering makan ulat sagu dalam kondisi mentah seperti ini. Pengalaman ini aku dapatkan saat melakukan ekspedisi di hutan Papua dulu. Setelah menyantap ulat sagu, selanjutnya aku akan mencari bahan makanan yang lain. Wah, di sini aku melihat seekor burung yang sangat cantik. Warnanya jingga kebiruan. Paruhnya besar berwarna kuning kemerahan dan memiliki ekor yang sangat panjang, bahkan lebih panjang dari ukuran tubuhnya sendiri. Jenis burung ini merupakan hewan endemik Sulawesi. Namanya burung bantik atau kadalan Sulawesi, spesies Caliorhynchus dari genus Painicupeus. Jenis burung ini dilindungi karena populasinya yang semakin menurun, jadi aku tidak akan mengganggunya. Sekarang aku akan mencari bahan makanan yang lain. Di sini aku menemukan jejak hewan. Ini adalah kotoran burung tekukur hutan. Kelihatannya masih baru. Aku akan mencarinya di sekitar area ini. Nah, itu dia burungnya. Itu adalah burung tekukur hutan. Di hutan ini tekukur hutan masih sangat melimpah, sehingga masih sangat aman untuk dijadikan bahan makanan apabila sedang berada di hutan. Aku akan coba untuk membidiknya. Dan sayang sekali, burungnya keburu terbang sebelum aku melepaskan anak panah. Tapi tidak apa, aku akan lanjut mencari bahan makanan yang lain. Di sini aku melihat sebuah pohon yang sedang berbuah lebat. Aku akan menghampirinya. Wah, lihat, buahnya sangat banyak berserakan di bawah pohon. Buah ini terlihat sangat unik. Aku akan mengidentifikasi buah ini. Sekarang buahnya akan aku kumpulkan dulu. Ini adalah buah lakuca dengan nama ilmiah Artocarpus lakuca. Buah ini masih berkerabat dekat dengan nangka dan sukun. Itulah kenapa buah ini juga disebut sebagai monkey jack atau nangka monyet, karena monyet sangat menyukai buah ini. Bentuk pohonnya besar dan bisa tumbuh hingga tinggi 40 meter. Bentuk daunnya lebar dan bulat seperti ini. Buahnya yang masih muda berwarna hijau dan bergetah layaknya nangka muda. Sedangkan buah yang sudah matang berwarna kuning hingga merah. Bentuk buahnya unik dan tidak beraturan. Daging buahnya yang sudah matang berwarna oranye hingga merah terang. Selanjutnya aku akan mencoba kelayakan buah ini. Seperti ini cara mengidentifikasi buah liar di hutan agar tidak keracunan. Pertama, gosokkan buah ke kulit tangan seperti ini. Kemudian rasakan sensasinya. Apabila menimbulkan rasa gatal di kulit, itu berarti buahnya tidak layak untuk dikonsumsi. Dan ternyata buah ini tidak menimbulkan rasa gatal. Sekarang aku akan mencicipinya. Tidak disangka, rasanya sangat mirip stroberi. Rasanya asam dan manis, tapi rasa asamnya mendominasi. Jika buah ini dikonsumsi secara berlebihan, sepertinya kurang baik untuk kesehatan lambung. Jadi kesimpulannya adalah, buah ini aman untuk dikonsumsi dan sangat cocok menjadi solusi apabila seseorang mengalami dehidrasi, karena buah ini mengandung banyak air. Setelah puas memakan buah lakuca, selanjutnya aku akan mencari bahan makanan yang lain. Wah, di sini aku menemukan seekor ular yang sangat lucu. Warnanya hijau sekilas mirip dedaunan. Ia bergerak pelan di antara semak dan ranting. Sepertinya ular ini menyadari keberadaanku di sini. Dia terlihat sangat waspada terhadapku dan sepertinya bersiap-siap untuk menyerang. Hal itu menandakan ular ini merasa terganggu.
Tapi karena aku akan memperkenalkan ular ini, jadi sekarang ularnya aku tangkap dulu, biar lebih akrab. Seperti ini cara memegang ular yang benar. Perhatikan tanganku. Jari jempol berada di atas kepala ular, sedangkan jari telunjuk sedikit menekan dari bawah, sehingga ularnya tidak dapat menyerangku. Cara ini tentu aman dan tidak menyakiti ularnya. Ini adalah ular pucuk atau biasa disebut ular gadung. Dalam bahasa Inggris, ular ini disebut Oriental Whip Snake atau Asian Fin Snake. Dalam klasifikasi ilmiah, ular ini digolongkan dalam genus Ahaetulla atau lebih tepatnya Ahaetulla prasina. Ular ini berwarna hijau berbintik putih dengan pola sisik berbentuk geometris. Panjang ular ini sebenarnya bisa mencapai 2 meter, namun yang umum ditemui rata-rata panjangnya antara 1 hingga 1,5 meter saja, dengan diameter sekitar 8 cm. Jenis ular ini berbisa, tetapi bisanya tergolong lemah, sehingga tidak begitu berbahaya untuk manusia. Efek gigitannya hanya berupa rasa gatal atau pembengkakan ringan di area yang tergigit, dan hal itu tidak akan menyebabkan kematian pada manusia. Ular ini juga memiliki taring yang sangat tajam. Namun berbeda dengan ular berbisa lainnya yang memiliki taring di bagian depan mulutnya, seperti viper dan kobra. Ular ini hanya memiliki taring di bagian belakang mulutnya, sehingga ular ini harus mengunyah mangsanya sebelum menelannya. Ular pucuk berperan penting dalam ekosistem di hutan ini. Ia bertugas untuk mengontrol populasi hewan kecil, seperti kadal dan katak. Apabila ular ini punah, maka ekosistem di hutan ini tidak akan bekerja dengan baik. Jadi sekarang ularnya akan aku lepaskan kembali. Membiarkan ular ini hidup bebas di habitat aslinya, itu sama seperti kita sedang menyelamatkan bumi dari potensi kerusakan ekosistem hutan. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Wah, di sini aku menemukan buah liar dengan warna yang sangat mencolok. Warnanya merah dan memiliki bentuk bulat seperti kelereng. Ini adalah jambu yaki. Dalam klasifikasi ilmiah, tumbuhan ini digolongkan dalam genus Paleria. Jenis buah ini dapat dikonsumsi dan sangat baik untuk menambah energi karena buah ini mengandung elektrolit tinggi seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Kandungan tersebut dapat menjaga kestabilan fungsi otot. Selain kaya akan kandungan nutrisi, buah ini juga memiliki rasa yang manis. Daging buahnya yang sudah matang berwarna putih dan memiliki tekstur yang lembut, hampir mirip buah sirsak. Rasanya perpaduan antara buah sirsak dan apel, dengan dominasi rasa manis untuk buah yang sudah matang. Buah ini tergolong langka, sebab di alam liar, hampir semua satwa menyukai buah ini. Jadi, apabila menemukan buah ini di hutan dalam kondisi matang, itu adalah keberuntungan. Sekarang aku lanjut mencari bahan makanan yang lain. Wah, di sini aku menemukan tumbuhan yang sedang berbuah lebat. Rantingnya dipenuhi buah mungil berbentuk bulat, warnanya kuning terang, sehingga buah ini terlihat cukup menggiurkan. Sekarang aku akan mengidentifikasi buah ini. Ini adalah buah ara. Dalam klasifikasi ilmiah, tumbuhan ini disebut Ficus heteropleura dari genus Ficus, yaitu keluarga ara-araan seperti pohon beringin, pohon loa, pohon buah tin, dan masih banyak lagi tumbuhan ara yang lain. Bentuk daunnya seperti ini. Sekarang aku akan mengecek kelayakan buah ini. Ternyata buah ini bergetah dan bagian dalamnya mirip buah loa. Bedanya buah ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Buah ini tidak menyebabkan rasa gatal pada kulit, namun bukan berarti buah ini benar-benar aman untuk dikonsumsi. Sekarang aku akan mencicipi rasanya. Rasanya sangat pahit. Buah ini tidak layak untuk dijadikan bahan makanan. Sekarang aku akan lanjut mencari bahan makanan yang lain.
Di sini aku menemukan ada banyak jamur yang sedang tumbuh di batang pohon tumbang. Ini adalah jamur tiram liar. Dalam klasifikasi ilmiah, jamur ini disebut Lentinus tigrinus dari genus Lentinus, yaitu keluarga Polyporasi. Jenis jamur ini dapat dikonsumsi. Rasanya gurih dan teksturnya kenyal. Sekarang aku akan memetik jamurnya. Jamur tiram liar adalah jenis jamur yang tumbuh di batang pohon yang sudah lapuk. Tapi tidak semua jenis jamur yang tumbuh di kayu lapuk itu aman dikonsumsi. Sebab ada beberapa jenis jamur beracun yang juga sering tumbuh di batang pohon. Jadi apabila ingin memetik jamur liar, sebaiknya pastikan dulu jenis jamurnya dengan baik, agar tidak keracunan. Nah, jamurnya sudah banyak. Sekarang aku akan mencari bambu untuk mengolahnya. Di sini aku menemukan bambu hutan. Aku akan menggunakannya untuk memasak jamur. Bambunya aku potong seperlunya saja. Ini sudah cukup. Sekarang aku akan mencari sumber air untuk mengolah jamur. Di sini aku menemukan sungai kecil. Aku akan mengolah jamurnya di tempat ini. Tapi sebelum itu, tempatnya aku bersihkan dulu. Sekarang aku akan mengumpulkan kayu bakar. Di sini ada banyak kayu bakar. Aku akan mengangkutnya ke lokasi. Nah, kayu bakarnya sudah banyak. Sekarang aku akan menancapkan 2 tiang tepat di atas perapian. Rangka ini akan berfungsi sebagai landasan pembakaran jamur. Kemudian aku akan membuat api. Kayu bakarnya aku cincang dulu agar mudah terbakar. Kemudian menambahkan potongan kayu kering agar apinya semakin kuat. Setelah apinya menyala, selanjutnya aku akan mengerjakan jamurnya. Cara membersihkan jamur sangat mudah. Cukup membuang bagian kakinya seperti ini hingga selesai. Kemudian jamurnya aku cuci hingga bersih. Setelah jamurnya sudah bersih, sekarang aku akan menyiapkan bambunya. Bambunya aku potong seperti ini. Di sini aku hanya perlu 1 ruas bambu saja. Kemudian lubang bambunya aku cuci hingga bersih. Selanjutnya jamur aku masukkan ke dalam lubang bambu. Setelah semua jamur sudah masuk ke dalam bambu, tidak lupa aku tambahkan sedikit air agar jamurnya tidak gosong. Sekarang jamurnya aku bakar, kemudian membiarkannya selama 30 menit. Seperti inilah cara mengolah jamur di hutan apabila tidak membawa nesting atau panci. Bisa menggunakan bambu atau daun. "30 menit berlalu, dan sepertinya jamurnya sudah matang. Sekarang bambunya akan aku buka. Cara membukanya sangat mudah. Cukup membelah bambunya hingga jamurnya kelihatan. Nah, seperti ini. Wah, aroma jamurnya sangat harum. Tingkat kematangan jamurnya sangat baik. Sekarang aku akan menyiapkan daun lebar untuk alas makanan. Kemudian jamur bakar aku sajikan di atas daun ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jamur tiram bakar. Sekarang aku akan mencicipinya. Rasanya gurih dan sedikit rasa manis, serta memiliki tekstur yang sangat lembut. Jamur tiram bakar sangat kaya akan kandungan nutrisi seperti serat, kalori, protein, lemak, dan karbohidrat, sehingga menu ini sangat mengenyangkan. Makan siang telah selesai. Sekarang aku akan minum dulu.
Sebelum meninggalkan tempat ini, aku harus memastikan apinya sudah benar-benar padam. Jadi perapiannya aku siram dulu agar terhindar dari bencana kebakaran hutan. Setelah apinya sudah benar-benar padam, sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Wah, di sini aku melihat sekelompok monyet yang juga sedang mencari makanan. Itu adalah monyet dare. Dalam bahasa Latin, jenis monyet ini disebut Macaca maura, salah satu primata endemik Sulawesi yang kini terancam punah akibat deforestasi. Penyempitan hutan akibat pembukaan lahan baru di Sulawesi terkadang memaksa mereka untuk masuk di kebun warga mencari makan. Meskipun saat ini Macaca maura berstatus sebagai hewan yang dilindungi, tapi tidak jarang terjadi konflik antara petani dan Macaca maura karena dianggap sebagai hama. Selain akibat deforestasi, konflik ini juga turut menyumbang dalam mempercepat kepunahan Macaca maura. Mengapa kita harus peduli dengan Macaca maura? Jawabannya karena Macaca maura sangat berperan penting dalam ekosistem di hutan ini. Mereka adalah penyebar benih pohon yang sangat efektif melalui kotorannya. Jadi apabila Macaca maura punah, maka ekosistem di hutan ini tidak akan bekerja dengan baik. Kehilangan satu ekor Macaca maura, maka itu berarti kita kehilangan satu pahlawan hutan yang selama ini menebar benih pohon di hutan ini. Setelah aku mengamati area hutan ini dengan teliti, kebanyakan hewan yang aku temui adalah satwa yang dilindungi. Tidak ingin mereka terganggu, jadi aku akan coba untuk lintas ke hutan yang lebih rapat, berharap ada banyak sumber makanan di sana. Untuk memasuki hutan ini tentu saja tidak mudah karena jalurnya yang cukup ekstrim, sehingga aku harus naik turun tebing. Terkadang kondisi jalur yang curam mengharuskanku untuk memanjat dinding tebing. Jika terpeleset sedikit saja, hamparan batuan tajam dan bergerigi siap merobek kulitku. Menjelajah di hutan kars yang kini tercatat sebagai hutan kars terbesar kedua di dunia memang sangat mengagumkan. Pesona dari hamparan batuan kars yang menjulang tinggi seolah menyimpan pesan magis dari kehidupan manusia purba di masa lalu. Hutan ini ibarat museum dunia yang menyimpan ribuan misteri di dalamnya. Lukisan cadas berusia 51.200 tahun yang ditemukan di hutan ini menjadi bukti bahwa hutan ini pernah dihuni manusia purba puluhan ribu tahun yang lalu. Bukan hanya lukisan cadas, hutan Sulawesi juga merupakan rumah yang nyaman untuk berbagai macam hewan aneh. Seperti babi rusa yang terkenal dengan taringnya yang panjang menembus hidung hingga menyerupai tanduk rusa, atau kerbau mini yang disebut anoa, dan masih banyak lagi hewan unik lainnya yang tidak dapat ditemui di belahan dunia manapun. Kendati demikian, hutan tetaplah kehidupan yang liar. Di balik keunikan dan keindahan hutan Sulawesi, tersimpan banyak bahaya yang mengintai. Bagaimana tidak? Hutan ini juga merupakan habitat ular piton alias sanca Sulawesi, salah satu jenis ular piton raksasa yang terkadang ukurannya bisa sebesar batang kelapa. Bahkan sudah banyak warga yang bernasib buruk akibat ditelan ular piton di hutan ini. Jadi aku harus berhati-hati, karena jika lengah sedikit saja, ular-ular itu bisa saja menelanku bulat-bulat di hutan ini. Tantangan selanjutnya. Di sini aku akan menurungi jurang yang cukup dalam. Karena aku tidak menemukan pijakan, jadi aku akan meluncur melalui pohon ini. Nah, seperti ini. Setelah berjalan cukup jauh, di sini aku merasa haus. Karena aku tidak menemukan mata air, jadi aku akan mencari tumbuhan merambat yang mengandung banyak air agar tidak mengalami dehidrasi. Nah, itu dia tumbuhannya. Aku akan mengambilnya. Tumbuhan merambat ini mengandung banyak air, dan tentu saja airnya aman untuk diminum. Bentuk daunnya seperti ini. Warga lokal menyebutnya sape-sape bawa, yang artinya penghilang rasa haus. Dalam klasifikasi ilmiah, tumbuhan ini disebut bauhinia atau dikenal juga dengan nama bunga kupu-kupu, karena bentuk daunnya mirip sayap kupu-kupu. Untuk mengambil airnya, aku perlu memotong batangnya terlebih dahulu agar airnya bisa keluar. Cara memotongnya harus benar, yaitu 2 kali memotong.
karena kalau cuma satu kali, airnya tidak akan bisa menetes. Seperti ini. Lihat, airnya mulai keluar melalui pori-pori halus. Air dari tumbuhan merambat ini bukan hanya aman untuk diminum, tapi juga kaya akan kandungan nutrisi baik untuk kesehatan. Sekarang aku akan minum dulu. Wah, rasanya sangat segar. Tidak ada rasa aneh sedikit pun. Rasanya sama seperti air minum pada umumnya. Apabila dirasa masih kurang, sisa potongan yang menggantung masih bisa dipotong lagi. Tapi perlu dicatat bahwa tidak semua jenis tumbuhan merambat itu aman untuk dikonsumsi, sebab ada beberapa jenis tumbuhan merambat yang mengandung racun. Jadi harus lebih teliti dalam memilih jenis tumbuhan merambat agar tidak keracunan. Setelah melepas dahaga, aku akan menghibur diri dengan berayun menggunakan sisa tumbuhan merambat tadi. Di alam liar, terkadang kita juga perlu sedikit hiburan, walaupun tidak ada siapapun yang bisa diajak tertawa di sini. Adegan ini tidak untuk ditiru, karena talinya bisa saja putus, atau ranting penopangnya juga bisa patah. Jadi sebaiknya jangan dilakukan, apalagi jika belum berpengalaman, karena hal itu dapat membahayakan diri sendiri. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Wah, di sini aku menemukan tanda-tanda keberadaan hewan. Ini adalah jejak hewan berkaki 4, antara jejak babi atau rusa. Sedangkan yang ini sudah pasti jejak rusa. Di sini juga terdapat ada banyak jejak ayam hutan. Aku akan mencarinya di sekitar area ini. Tapi sepertinya cuaca sedang tidak bersahabat. Kondisi cuaca yang tadinya cerah, kini tiba-tiba berubah menjadi mendung. Sepertinya hujan akan segera tiba. Suara petir mulai bergemuruh, itu pertanda sebentar lagi akan ada badai. Dan benar saja, hujan mulai turun. Jadi aku akan segera mencari gua untuk aku jadikan tempat berlindung sementara. Tak lama kemudian, hujan tiba-tiba mereda, seolah memberiku kesempatan untuk mencari tempat berlindung. Dengan langkah yang lebih cepat, aku mulai menghampiri kaki tebing, berharap menemukan gua sebelum hujan yang lebih deras turun bersama badainya. Di saat aku sedang mencari gua, mataku tertuju pada setumpuk tulang belulang. Lihat, tulang ini sangat banyak berserakan di permukaan tanah yang basah. Entah ini kerangka hewan apa. Aku akan mengidentifikasi tulang ini. Ini merupakan bagian tulang punggung, sedangkan yang ini tengkorak bagian kepala. Kemungkinan ini adalah kerangka hewan anoa dataran rendah, kerbau liar yang merupakan hewan endemik Sulawesi. Jika diperhatikan, usia tulang ini belum terlalu lama. Kondisi tulang yang masih utuh dan berserakan di suatu tempat mengindikasikan bahwa ada kemungkinan hewan ini pernah ditelan ular piton. Ya, ini adalah bekas muntahan ular piton. Dan jika seekor ular mampu menelan hewan sebesar ini, itu berarti ularnya bisa sangat besar. Jadi aku harus berhati-hati, karena kemungkinan ular itu masih berkeliaran di area ini. Sebelum meninggalkan tempat ini, aku akan mengambil beberapa tulang yang mungkin akan berguna ke depannya. Sekarang aku akan lanjut mencari gua. Di sini aku dikagetkan dengan seekor ular yang sangat besar. Ular ini hampir saja menangkap kakiku. Untungnya aku melihatnya lebih dulu. Lihat, ular ini sangat besar. Ini adalah ular python atau sanca batik Sulawesi. Dalam klasifikasi ilmiah, ular ini disebut Malayophyton reticulatus.
raja dari semua jenis ular python. Julukan itu bukan tanpa alasan. Selain karena jenis ular ini mencatat rekor sebagai ular terpanjang di dunia, Sancabatik juga tercatat sebagai jenis ular python yang paling sering menelan manusia. Dan jika diperhatikan, sepertinya ular ini baru saja menelan sesuatu. Terlihat dari ukuran perutnya yang membesar melebihi ukuran normal. Entah hewan apa yang baru saja ia telan. Namun jika diamati dari bentuk perutnya, besar kemungkinan ular ini baru saja menelan seekor babi hutan dewasa. Bagiku hal itu tidak mengherankan, sebab ular python sebesar ini bahkan sudah bisa menelan manusia dewasa. Untung saja aku melihatnya lebih dulu, karena jika ular python sebesar ini sudah terlanjur menggigit mangsanya, maka hampir mustahil untuk melepaskan diri. Sebab ular ini memiliki gigi yang super tajam dan melengkung seperti kait. Sehingga begitu ia menggigit, tubuhnya akan bergerak dengan sangat cepat untuk melilit mangsanya. Hal itu dapat membuat tulang mangsanya remuk dalam hitungan menit. Meskipun ular ini tidak berbisa, tetapi lilitannya sangat mematikan. Rahangnya yang fleksibel dan elastis membuat ular ini mampu menelan mangsa yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Jenis ular ini dinamai Sancabatik karena pola sisiknya yang indah seperti batik. Corak ini berfungsi sebagai kamuflase yang sempurna di hutan rimba. Di alam liar, Sancabatik bukanlah pemburu yang lincah, melainkan penunggu yang sabar. Ular ini biasanya bersembunyi di balik tumpukan semak yang tebal atau di bawah pohon tumbang yang sudah lapuk, menunggu mangsanya lewat lalu menyergap, kemudian menelan mangsanya dalam kondisi bulat-bulat. Ular python yang baru saja menelan hewan besar seperti ini akan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Biasanya ia akan memilih tempat yang sedikit kering seperti gua atau di dalam lubang pohon yang besar. Di sana ia akan berdiam diri selama berhari-hari. Tujuannya untuk mencerna hewan yang ada di dalam perutnya. Sancabatik memiliki kemampuan survive yang luar biasa. Ular ini mampu bertahan hidup walaupun tidak makan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Bahkan bisa lebih. Hal itu dikarenakan ular python dewasa memiliki cadangan energi seperti lemak di dalam perutnya. Sehingga cukup 1 kali makan besar sudah bisa bertahan tanpa makan selama berbulan-bulan. Jenis ular ini tersebar luas hampir di seluruh benua Asia. Meskipun Sancabatik dapat ditemui di tempat lain, tetapi Sancabatik yang ada di Sulawesi berbeda. Perbedaannya ada pada warna dan corak batiknya yang khas. Lihat, warna dan corak batik yang dimiliki ular ini sangat indah. Para pecinta reptil pasti jatuh cinta melihat ini. Setelah aku mengukurnya menggunakan meter digital, ular ini memiliki panjang 7,2 meter dengan diameter perut sekitar 90 cm. Itu karena ular ini baru saja menelan sesuatu. Diameter normalnya kira-kira 40 cm, sedangkan beratnya sekitar 120 kilo. Di hutan Sulawesi, jenis ular ini dapat tumbuh hingga panjang 12 meter lebih dan beratnya bisa mencapai lebih dari 200 kilo. Sedangkan yang banyak aku temui sebelumnya di hutan ini, rata-rata panjangnya hanya 3-7 meter saja. Aku sangat berharap suatu hari bisa menemukan Sancabatik yang panjangnya mencapai 12 meter di hutan ini. Dan aku yakin bisa menemukannya. Itu akan menjadi rekor penemuanku di hutan Sulawesi. Sekarang aku akan coba untuk memindahkan ular ini ke tempat yang lebih aman. Ularnya tiba-tiba menyerangku. Aku berhasil menangkap kepalanya, tetapi sialnya aku kesulitan merekam video karena di sini aku sendirian, sehingga aku kesulitan memindahkan tripod. Jadi terpaksa ularnya aku lepaskan lagi. Setelah mengatur ulang posisi tripod, aku akan coba menahan ularnya. Wah, ternyata ular ini sangat kuat. Jadi ularnya aku biarkan saja melata sendiri mencari tempat yang lebih aman. Tadinya aku berencana ingin mengambil lebih banyak gambar dari angle yang berbeda untuk keperluan dokumentasi. Tapi sayangnya itu sangat sulit dilakukan karena tidak ada yang membantu. Itulah tantangan tersulit dalam membuat film dokumenter kalau sendirian, sebab hanya mengandalkan tripod. Jadi ketika aku menahan ularnya, aku tidak bisa memindahkan tripod di saat yang sama. Ditambah lagi, ular ini terlalu kuat sehingga aku kesulitan mengendalikannya sendirian. Lihat, ularnya mulai masuk ke dalam gua bawah tanah. Sebelum meninggalkan tempat ini, aku harus memastikan ularnya sudah benar-benar aman. Semoga Sancabatik tetap lestari di hutan ini.
Setelah menemukan ular besar, aku jadi lebih waspada lagi dalam menjelajah di hutan ini. Wah, sepertinya cuaca akan semakin memburuk. Terlihat gumpalan awan gelap memenuhi langit. Hal itu menandakan badai selanjutnya akan segera datang. Tidak ingin mengambil resiko, jadi aku putuskan untuk kembali ke shelter saja. Sebab menjelajah di hutan ini dalam kondisi hujan deras bukanlah ide yang bagus. Karena suara hujan bisa membuat indera pendengaran tidak berfungsi dengan baik, sehingga akan sangat sulit mendeteksi potensi bahaya di sekitar, seperti pohon tumbang, jalur yang licin, dan hewan buas yang sangat sulit dideteksi. Aku akan mencari jalur pintas, berharap bisa tiba di shelter sebelum hari menjadi gelap. Sementara mencari jalur, hujan pun kembali turun, dan tampaknya hujan kali ini akan lebih deras. Aku harus segera menemukan jalur sebelum kabut menutupi hutan ini. Hujan semakin deras, dan kabut mulai turun menyelimuti kanopi hutan, sehingga aku kesulitan bernavigasi karena jarak pandang sangat terbatas. Apabila kabut semakin menebal, maka hal itu dapat memperburuk situasi. Suhu dingin mulai terasa menusuk tulang. Dalam situasi seperti ini, kondisi tubuh harus tetap seimbang, tidak boleh kedinginan, dan juga tidak boleh kelelahan, karena hal itu dapat memicu gejala hipotermia. Jadi aku harus terus bergerak agar suhu tubuhku tetap terjaga. Di sini aku sudah mulai kelelahan karena sejak tadi jalur yang aku temui selalu berujung dengan jurang. Ada banyak tebing dan jurang di mana-mana. Seperti inilah tingkat kesulitan dalam menjelajah di hutan Kars. Kondisi medan di hutan ini sangat berbeda dengan medan hutan yang ada di pulau lain. Hal itu dikarenakan hutan ini memiliki medan dengan topografi yang sangat rumit. Struktur batuan Kars di sepanjang hutan ini tersusun abstrak seperti game labirin, sehingga sangat sulit bernavigasi. Belum lagi kalau terjebak badai seperti ini. Medannya licin dan berkabut. Wah, di sini aku merasa ada yang aneh. Sejak tadi aku merasa sudah berjalan cukup jauh, tetapi tampaknya aku hanya berputar-putar di tempat yang sama. Sepertinya aku tersesat. Aku sudah melewati tempat ini berulang-ulang kali. Dalam kondisi hujan seperti ini, sangat sulit bernavigasi. Karena kabut yang begitu tebal seolah menyamarkan kondisi medan, sehingga kondisi di sekitar semuanya tampak sama. Hujan semakin deras dan kabut semakin membatasi jarak pandang, tapi aku berusaha untuk tidak panik dalam menghadapi situasi ini. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh panik dan harus tetap waras agar bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Setelah menyadari kalau aku sedang tersesat, hal pertama yang akan aku lakukan adalah berhenti berjalan dan mulai mencari tempat berlindung sementara. Karena jika aku terus berjalan, maka hal itu dapat membuatku semakin jauh ke dalam hutan. Terima kasih telah mendukung channel ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Aku Paman Bara, pamit undur diri. Salam Lestari.